Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang di ulasan pra-pertandingan yang bukan hanya penuh statistik dan data, tapi juga membawa rasa bangga sebagai pencinta sepak bola Indonesia. Kalau sebelumnya kita dibuat hangat dengan momen emosional perayaan HUT RI ke-80 bersama pelatih dan pemain timnas senior, kali ini giliran skuad muda Garuda yang siap memberikan kado terbaik di ajang Piala Kemerdekaan ke-2025. Ya, Timnas U17 Indonesia akan menjalani laga pamungkas nan menentukan melawan raksasa Afrika, Timnas U17 Mali, di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin malam 18 Agustus tahun 2025. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, karena menjadi penentu tim mana yang berhak mengangkat trofi juara di turnamen mini yang syarat gengsi tersebut. Saat ini, posisi klasemen sementara menempatkan Timnas U17 Indonesia berada di urutan kedua dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Anak-anak asuh Nova Arianto tampil cukup meyakinkan sejauh ini. Mereka mengawali turnamen dengan laga keras kontra Tajikistan yang berakhir imbang 2-2, lalu bangkit dan meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Uzbekistan. Dua pertandingan ini sudah menunjukkan karakter dasar tim, berani main menyerang dan tidak takut menghadapi tim-tim dengan fisik besar. Tapi tentu saja, lawan yang akan dihadapi malam nanti bukan sembarang lawan. Timnas U17 Mali datang ke turnamen ini dengan reputasi yang, jujur saja, cukup menakutkan untuk ukuran kelompok usia. Mereka merupakan peringkat ketiga Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. Masih segar dalam ingatan kita semua. Artinya, sebagian besar pemain di skuad ini sudah punya pengalaman bermain di level tertinggi kelompok umur bahkan melawan tim-tim raksasa seperti Argentina, Brasil, dan Jerman. Dan betul saja, performa Mali di 2 laga awal Piala Kemerdekaan begitu luar biasa. Mereka menghantam Uzbekistan dengan skor 5-1, lalu menaklukkan Tajikistan dengan skor 4-2. Total 9 gol hanya dalam 2 pertandingan membuat mereka menjadi tim paling produktif di turnamen ini. Dengan koleksi 6 poin, Mali kini kokoh di puncak klasemen dan hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri sebagai juara. Disinilah letak tantangannya. Sementara Mali boleh saja bermain lebih santai karena hanya butuh 1 poin, Timnas U17 Indonesia harus menang jika ingin meraih gelar Piala Kemerdekaan. Tidak ada jalan lain. Seri berarti selama tinggal trofi, apalagi kalah. Walau tekanan terlihat tinggi, Nova Arianto justru memberi kesan optimistis ketika dimintai keterangan jelang pertandingan. Dalam rekaman suara yang diterima beberapa media nasional, ia mengatakan bahwa ini adalah kesempatan besar untuk menguji diri dan menguji mental menghadapi salah satu kekuatan paling solid di Afrika pada level U17. Coach Nova bahkan menyebut, pengalaman menghadapi Mali bisa menjadi modal yang sangat berharga menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar bulan November nanti. Artinya, laga ini bukan sekadar soal juara atau tidak juara, tetapi juga tentang membangun mentalitas pemenang untuk kompetisi yang jauh lebih besar. Kalau kita lihat dari performa 2 pertandingan sebelumnya, Timnas U17 Indonesia sebenarnya tidak buruk sama sekali. Pada laga pertama melawan Tajikistan, Garuda Muda memimpin lebih dulu, sempat ditekan, dan akhirnya harus puas imbang 2-2. Banyak yang menilai skor tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan, karena pada babak kedua Indonesia beberapa kali memiliki peluang emas untuk menang. Pada laga kedua kontra Uzbekistan, permainan Indonesia jauh lebih rapi. Duet Putu Panji dan Rafli saat itu tampil kokoh di lini tengah, sementara sektor sayap bergerak sangat cair berkat pergerakan Samsul dan Lukman. Nah, semua catatan positif itu akan benar-benar diuji saat menghadapi Mali. Secara kualitas teknis, Mali dikenal sebagai tim yang agresif menyerang dari kedua sisi sayap. Mereka juga sangat kuat dalam duel-duel udara, sesuatu yang beberapa kali menjadi titik lemah pemain muda Indonesia ketika menghadapi tim asal Afrika. Selain itu, pemain-pemain Mali memiliki kecepatan di atas rata-rata yang memungkinkan mereka melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Karena itu, tidak heran jika Coach Nova menekankan bahwa mental akan menjadi kunci utama pada laga ini. Dalam pernyataannya, ia mengatakan secara terang-terangan bahwa seberapapun kuat taktik yang sudah dirancang,
semuanya tidak akan berjalan maksimal jika mental para pemain tidak siap menghadapi tekanan di lapangan. Saya minta apapun taktik yang kita buat, pemain harus memiliki mental kuat karena mental akan menjadi kunci pertandingan tersebut, ujarnya. Kalimat tersebut, kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya menunjukkan bahwa Nova Arianto tidak hanya menyiapkan tim ini dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi psikologis. Ia tahu bermain di depan pendukung sendiri bisa menjadi motivasi besar, atau justru menjadi beban kalau tidak dikelola dengan baik. Supporter Indonesia terkenal luar biasa. Jika bermain bagus, sorakan dan dukungan akan membuat pemain semakin percaya diri. Tapi jika melakukan kesalahan, atmosfer stadion bisa berubah menjadi tekanan berat. Jadi wajar kalau Nova terus mengingatkan pemainnya untuk tetap fokus, berani, dan tidak mudah goyah. Hal menarik lainnya adalah fakta bahwa pertandingan ini bertepatan dengan momentum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Para pemain pun menyadari hal ini. Beberapa di antara mereka bahkan mengunggah postingan dengan caption "Semoga bisa jadi kado terbaik untuk bangsa". Artinya, motivasi internal mereka sedang berada di titik tinggi. Ini bisa menjadi energi positif selama persiapan. Saat sesi latihan resmi sehari sebelum pertandingan, suasana di tim Garuda Muda terlihat cukup fokus namun santai. Coach Nova bersama para asisten pelatih mengawali latihan dengan briefing singkat. Dalam video yang diunggah akun resmi PSSI, tampak Nova memberikan arahan sambil sesekali menepuk pundak para pemain gestur sederhana yang menunjukkan kedekatan emosional antara pelatih dan skuadnya. Beberapa pemain terlihat serius menyimak, sementara yang lain menanggapi dengan anggukan kecil. Tidak ada raut gugup berlebihan, tetapi juga tidak ada ekspresi berlebihan, sebuah pertanda bahwa tim sedang berada di zona mental yang cukup stabil. Di sisi lapangan, beberapa orang dari tim analisis terlihat memasang laptop dan memperlihatkan potongan video dari pertandingan-pertandingan Mali sebelumnya. Beberapa pemain tampak melihat dengan seksama, terutama ketika cuplikan menyoroti pergerakan winger Mali yang sangat cepat dalam melakukan overlap dan tut inside. Coach Nova beberapa kali menghentikan video dan memberikan penekanan pada area tertentu di layar seolah mengingatkan para pemain di posisi yang relevan untuk lebih waspada. Tidak hanya itu, tim pelatih juga menerapkan sesi latihan taktik tertutup. Dalam sesi tersebut, mereka terlihat berlatih simulasi menghadapi serangan balik cepat. Beberapa kali Putu Panji dan rekannya di lini belakang harus melakukan langkah antisipatif untuk memotong alur serangan sebelum bola sampai ke kotak penalti. Sementara di lini depan, Lukman, Firza dan Amri terlihat mencoba melakukan pressing lebih awal ketika pemain lawan mulai membangun serangan dari belakang. Semuanya dilakukan dengan intensitas tinggi namun tetap dikontrol agar pemain tidak kelelahan menjelang pertandingan. Sebelumnya, Nova Arianto memang sudah menyebutkan bahwa salah satu kunci menghadapi tim Afrika adalah menutup ruang sejak awal. Jangan biarkan mereka terlalu lama menguasai bola karena itu akan menjadi awal dari banyak masalah. Kalau kita membiarkan mereka menguasai bola tanpa tekanan, mereka bisa mengatur tempo sesuka hati. Dari sana, mereka bisa membangun serangan dan kita akan sulit membaca arah bola, ujarnya. Karena itu, pressing kolektif dan organisasi pertahanan jadi materi utama di sesi latihan tersebut. Di luar taktik, dukungan moral juga mengalir deras. Beberapa legenda sepak bola Indonesia, termasuk Bambang Pamungkas dan Firmanutina, mengirimkan pesan dukungan melalui media sosial dan menyebut bahwa perjuangan Garuda Muda kali ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Firman secara khusus menuliskan, "Nikmati pertandingan ini dan tunjukkan mentalitas sebagai anak bangsa. Jangan takut nama besar lawan, karena kita juga punya nama yang besar, Indonesia." Unggahan ini segera viral dan banyak disukai oleh para pecinta bola yang berharap kata-kata tersebut dapat menjadi suntikan kepercayaan diri bagi timnas U17. Menariknya, atmosfer positif juga terasa di sekitar stadion. Beberapa hari menjelang pertandingan, banyak pedagang souvenir mulai menjajakan atribut-atribut timnas mulai dari syal, bendera merah putih, sampai kaos bertuliskan Garuda Muda Bangkit. Tidak sedikit yang sudah memesan tiket lebih awal karena mereka percaya laga ini akan berlangsung seru dan penuh drama. Beberapa supporter bahkan datang dari luar Sumatera Utara hanya untuk memberikan dukungan langsung.
Salah satu kelompok supporter bahkan menyatakan bahwa mereka sedang menyiapkan koreografi spesial bertema semangat kemerdekaan untuk ditampilkan saat para pemain memasuki lapangan. Di sisi lain, tim Mali juga melakukan persiapan serius. Meski mereka hanya membutuhkan hasil imbang, pelatih Adamo Diallo mengatakan timnya tidak akan bermain bertahan. Dalam sebuah wawancara singkat, ia menyatakan, "Kami datang ke sini bukan untuk bermain aman. Kami datang untuk menunjukkan kualitas kami. Karena itu, kami akan tetap bermain menyerang." Hal ini tentu menjadi warning tersendiri bagi tim Indonesia, karena artinya Mali akan tetap tampil agresif sejak menit awal. Diallo juga menyebut bahwa para pemainnya tahu betul bahwa Indonesia punya kualitas bagus, terutama dalam bermain sebagai tim. Mereka memiliki solidaritas tinggi dan mental yang kuat. Itu bahaya bagi kami jika tidak fokus sejak awal. Tambahnya, sejauh ini, memang ada semacam rasa saling menghormati antara kedua tim. Mali menghormati Indonesia sebagai tuan rumah dan tim yang memiliki semangat tinggi. Sementara Indonesia menghormati Mali sebagai tim dengan reputasi dan kualitas top di level U17. Hubungan saling menghormati inilah yang justru membuat laga nanti diprediksi akan memiliki intensitas tinggi dan berlangsung dengan tempo cepat. Pelatih Nova bahkan mengatakan bahwa pertandingan seperti inilah yang paling dibutuhkan oleh pemain muda Indonesia jika ingin berkembang. Mereka harus terbiasa bermain dalam tekanan tinggi karena itulah situasi yang akan mereka hadapi di Piala Dunia nanti, ucapnya. Secara internal, Coach Nova dikabarkan sedang mempertimbangkan dua opsi formasi. 4-3-3 atau bermain sedikit lebih pragmatis dengan 4-2-3-1. Pada sesi latihan tertutup terlihat bahwa ia mencoba kedua format tersebut. Jika memilih 4-3-3, lini tengah akan diisi oleh trio Putu Panji, Rafli, dan Adrian. Namun jika 4-2-3-1 yang digunakan, kemungkinan Adrian akan bermain sedikit lebih maju sebagai gelandang serang di belakang striker tunggal. Keputusan akhir akan ditentukan beberapa jam sebelum kick-off. Tergantung pada kesiapan fisik pemain dan analisis terkini terhadap kondisi lawan. Di akhir sesi latihan, Nova Arianto kembali mengumpulkan para pemain di tengah lapangan. Ia menyampaikan pesan singkat yang kurang lebih intinya adalah, "Main dengan hati, jangan takut, dan nikmati pertandingan ini seolah-olah kalian bermain di halaman rumah sendiri." Pesan itu disambut dengan tepuk tangan kecil dari para pemain. Meskipun terlihat sederhana, kata-kata seperti ini bisa menjadi pemantik semangat luar biasa saat mereka turun ke lapangan nanti malam. Pertandingan besar pun akhirnya tiba. Senin malam, lampu-lampu Stadion Utama Sumatera Utara menyala terang, menyambut ribuan supporter yang memenuhi tribun dengan semangat luar biasa. Sejak sore hari, suasana di sekitar stadion sudah dipenuhi warna merah putih. Banyak anak muda mengenakan jersey Timnas U17, sementara yang lainnya membawa bendera kecil dan syal bertuliskan Garuda Muda. Beberapa supporter bahkan datang dengan wajah dicat merah putih, menunjukkan kebanggaan mereka terhadap tim kebanggaan bangsa. Begitu pemain Timnas U17 Indonesia keluar dari lorong stadion untuk melakukan pemanasan, sorak-sorai langsung menggema. Para pemain sempat melambaikan tangan ke arah tribun, sebuah gestur sederhana yang membuat suasana terasa semakin emosional. Tak berselang lama, tim Mali juga masuk ke lapangan dengan wajah tenang dan penuh percaya diri. Para pemain mereka tampak fokus, berjalan beriringan dan langsung melakukan pemanasan tanpa menunjukkan ekspresi gugup sama sekali. Menjelang kick-off, kedua tim berdiri sejajar untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Momen saat Indonesia Raya dikumandangkan menjadi puncak emosi. Sorak-sorai berubah menjadi nyanyian lantang. Kamera televisi sempat menangkap momen beberapa pemain Garuda Muda menitikan air mata kecil bukan karena gugup, tetapi karena merasa bangga bisa membela merah putih di laga penting ini dan menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan ke-80. Setelah lagu kebangsaan Mali dimainkan, wasit meniup peluit awal tanda pertandingan dimulai. Seperti yang diprediksi banyak orang, Mali langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit pertama. Umpan-umpan cepat langsung disebar ke area sayap, menguji fokus para bek Indonesia. Namun, skuad Garuda Muda menunjukkan mental kuat. Mereka tidak panik
dan justru berhasil memutus beberapa umpan berbahaya lewat antisipasi cepat dari Putu Panji dan Adrian. Pada menit ke-7, Indonesia mendapatkan peluang pertama setelah Firza berhasil merebut bola di area tengah dan mengirimkan umpan terobosan ke arah Lukman. Sayangnya, sepakan Lukman masih melebar tipis di sisi kanan gawang Mali. Pertandingan kemudian berjalan sangat intens, seperti dua petarung yang saling menyerang tanpa mau mundur selangkah pun. Nova Arianto berdiri di pinggir lapangan, terus meneriakkan instruksi agar pemain tetap fokus dan berani melakukan pressing di area pertahanan lawan. Sementara itu, supporter di tribun tak berhenti bernyanyi dan melantangkan yel-yel seperti Garuda di dadaku. Kebanggaanku, tekanan mental justru berbalik ke arah tim Mali yang tampak sedikit kewalahan dengan atmosfer supporter Indonesia. Pada menit ke-23, Indonesia mendapatkan peluang emas melalui situasi bola mati. Tendangan bebas Adrian dari sisi kanan berhasil disundul oleh Rafli, tetapi sayangnya masih bisa ditepis oleh kiper Mali dengan refleks cepat. Tepuk tangan keras dari seluruh stadion menyambut peluang tersebut dan semangat para pemain semakin membara. Beberapa menit kemudian, Mali membalas dengan serangan cepat melalui sayap kiri. Winger mereka berhasil melakukan shoot inside dan melepaskan tembakan keras. Untungnya, kiper Indonesia, Satria, melakukan penyelamatan gemilang. Sampai akhir babak pertama, skor masih sama kuat 0-0, tetapi intensitas sangat tinggi. Di ruang ganti, Nova Arianto kembali mengingatkan para pemain bahwa pertandingan ini bukan hanya soal teknik, tetapi soal mental. Kalian lihat, mereka pun mulai kelelahan. Terus tekan dan jangan kasih ruang. Kita bisa, ujar sang pelatih dengan nada yakin. Para pemain menanggapi dengan semangat dan saling memberi dorongan satu sama lain. Babak kedua dimulai dengan tempo yang tidak kalah cepat. Kali ini Indonesia lebih berani menguasai bola dan memanfaatkan ruang kosong di antara lini tengah Mali. Pada menit ke-55, Lukman hampir saja mencetak gol setelah menerima umpan terukur dari Amri. Namun tembakannya masih terlalu lemah dan langsung diamankan kiper lawan. Meski gagal, peluang ini semakin menaikkan moral tim. Di sisi tribun, supporter terus menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa sembari mengangkat bendera merah putih, menciptakan suasana patriotik yang luar biasa. Memasuki menit ke-70, fisik kedua tim mulai terlihat menurun. Mali yang sejak awal agresif sedikit menurunkan intensitasnya, sementara Indonesia mulai lebih sering mengontrol tempo agar tidak terbawa ritme cepat lawan. Pada menit ke-75, Nova melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Ilham dan Fadli untuk menambah energi baru di lini tengah. Pergantian ini langsung berdampak. Pada menit ke-78, kombinasi keduanya menghasilkan peluang. Ilham memberikan umpan chip ke dalam kotak penalti dan disambut sundulan Fadli, sayangnya bola masih sedikit melebar. Puncak ketegangan terjadi pada menit ke-84. Mali mendapatkan peluang melalui sepak pojok dan sundulan striker mereka nyaris masuk. Namun Satria kembali melakukan penyelamatan heroik. Stadion bergemuruh seolah-olah Indonesia baru saja mencetak gol. Di sisa waktu, kedua tim terus mencoba menekan, namun hingga wasit meniup peluit panjang, skor tetap bertahan 0-0. Hasil tersebut membuat Mali keluar sebagai juara karena unggul 2 poin di klasemen akhir. Meski gagal meraih trofi, para pemain Indonesia tetap mendapat tepuk tangan meriah dari seluruh stadion. Bagi para penonton, apa yang mereka lihat malam itu bukan hanya permainan sepak bola, tetapi sebuah pertunjukan tentang keberanian, semangat juang, dan mental pantang menyerah. Usai pertandingan, Nova Arianto langsung memeluk satu persatu pemainnya. Dalam wawancara usai laga, ia mengatakan, "Saya bangga dengan apa yang ditunjukkan para pemain hari ini. Mereka tampil all out melawan tim kuat dan sama sekali tidak takut. Ini bukan akhir dari segalanya, ini justru awal dari perjalanan menuju Piala Dunia U17 nanti." Para pemain pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Banyak dari mereka yang menuliskan pesan di media sosial seperti, "Maaf belum bisa memberikan trofi, tapi kami akan terus berjuang lebih keras di Qatar nanti." Unggahan itu dibanjiri komentar positif dan dukungan dari warganet. Sebagian besar menyatakan kebanggaan penuh terhadap perjuangan Garuda Muda. Dan memang,
Kalau kita melihat keseluruhan perjalanan di Piala Kemerdekaan 2025 ini, Timnas U17 Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Mereka berhasil menahan tim-tim kuat Asia dan bahkan memberikan perlawanan sengit kepada raksasa Afrika. Tidak berlebihan jika banyak yang mengatakan bahwa mental para pemain kini jauh lebih siap menghadapi tantangan di Piala Dunia U17 ke 2025. Pada akhirnya, meskipun trofi belum berada di tangan, semangat juang dan mental baja yang ditunjukkan oleh Garuda Muda sudah menjadi hadiah indah untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sebuah pesan bahwa perjuangan belum berakhir dan bahwa Garuda akan terus terbang lebih tinggi. Dirgahayu Indonesia Garuda Muda, kalian sudah membuat kami bangga.